Serap aspirasi masyarakat, Asmara reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan 2 tahun 2021, Dapil 1 yang dilaksanakan hari Selasa 31 Agustus 2021 di kantor Lurah 26 Ilirit D1, Jalan Enggano RT 04 RW 03, Kelurahan 26 Ilirit, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Acara ini dihadiri oleh Camat Ilir Barat 1 serta jajaran, PLT Lurah 26 Ilirit D1 serta jajaran, Babinsa dan Babin Kamtibnas 26 Ilir D1, Puskesmas Ilir Barat 1, dan dihadiri beberapa ketua RT dan ketua RW. Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh ketua RT dan ketua RW, ketua Dapil 1 dan 9 anggota lainnya langsung mengunjungi pabrik kecap Usaha Jaya yang lokasinya tidak jauh dari kantor Lurah 26 Ilir D1. Kita panjatkan acara reses anggota DPR. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanah. بكرام الفاتحة يبارك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya dan mudah-mudahan kita dapat. Bapak Lailata Ridho dari Partai Golkar. Di samping beliau Bapak Haji Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Di sebelahnya lagi Bapak Kiai Gus Ishaq Yassin dari Partai Amanat Nasional. Di sebelahnya Ibu Duriana Sarjana Sosial dari Partai Demokrat. Paling ujung Bapak Abdullah Taufik dari Partai Gerindra. Di sampingnya Bapak Muhammad Ibani dari Partai Keadilan Sejahtera. Sampingnya lagi Bapak Raden Muhammad Yusuf Indra Kusuma dari Partai PDI Perjuangan. Saya sendiri Haji Nazili dari Partai Gerindra. Ada yang harus disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama tentang peraturan daerah yang sudah dibahas, yang sudah disetujui secara bersama dengan Wali Kota Palembang. Yang kedua, juga kami juga diberikan kewajiban untuk mensosialisasikan masalah vaksinasi yang telah ditarget oleh pemerintah. Yang ketiga, kami juga akan menampung aspirasi dari masyarakat untuk dibahas di DPR, dan jika memungkinkan itu harus dianggarkan, dan pada pembahasan anggaran akan dimasukkan di dalam anggaran sehingga akan direalisasikan di dalam bentuk bangunan dan lain sebagainya. Itu tiga peraturan daerah yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani Bapak Wali Kota dengan Ketua DPRD Kota Palembang Wakil DPR. Yang pertama, peraturan daerah mengenai industri. Yang kedua, peraturan daerah mengenai pemuda. Dan yang ketiga, peraturan daerah, revisi peraturan daerah tentang pembentukan ketua RW dan ketua RT. Ketua RW dan ketua RT tentang masa jabatan ketua RW dan ketua RT. Kalau yang lama, masa jabatan ketua RW dan ketua RT itu adalah 3 tahun. Betul, kita sesuaikan dengan Permendagri nomor 18. Sekarang kita rubah menjadi masa jabatan itu 5 tahun. Periodenya masih tetap 2 periode.
agar tidak salah dalam menafsirkan peraturan daerah. Jadi masa jabatan yang lama sesuai dengan SK. Kalau masih 3 tahun habiskan dulu ya. Jangan sampai di Pulau Tertua ini agak teguh ditambah 2 tahun, aku tidak bisa. Bukan begitu dalam menafsir kan. Jadi kalau 3 tahun, Pak Mukli sudah meng-SK 3 tahun, ya habis itu 3 tahun. Kalau dia masih 1 periode, kalau lebih lagi, nah baru 5 tahun. Begitu cara menafsirkan peraturan daerah. Ketua RW, syarat ketua RT itu masih yang lama ya. Misalnya harus tamat SMA, berdomisili di RT setempat, di RW setempat. Ya. Setelah itu tidak boleh pengurus partai politik. Misalnya. Itu syarat-syarat yang lama itu masih tidak ada perubahan karena masih relevan. 5 RT maksimal 15 RT. Itu kekuasaan daripada RW. Jadi 5 minimal. Kan yang 5 tahun, tapi aku sudah 20 di masa yang 3 tahun. Itu juga tidak boleh. Kita berikan kesempatan yang lain. Misalnya kalau tidak ada, ya nanti COVID-19 ini Desember ya target kita adalah berakhir. Ini kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pengertian ya, pada masyarakat. Janganlah takut divaksin. Jadi berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu jangan dilihat lah ya. Ini kendala kita sekarang. Melihat Pak itu dari lapangan Pak, itu di Puskesmas Padang Selasa itu Pak. Itu kalau vaksinnya dibuka itu dari jam 3 malam itu Pak sudah ngantri itu Pak. Baik di puskesmas lain juga begitu Pak. Jadi bagi kita yang datang jam 6 itu sudah telat Pak, sudah lambat itu. Ada yang sampai tidur di puskesmas itu Pak. Jadi kami minta kepada bapak-bapak anggota dewan, kalau bisa kami beri usulan untuk vaksin itu kami sarankan untuk ke posyandu Pak. Jadi agak agak meringankan masyarakat, umpamanya usianya sudah tua gitu Pak ya. Jadi agak mudah dibanding kita ke puskesmas itu Pak. Itu saja Pak. Mengenai penerangan gitu Pak, di Jalan Puncak Kuning itu Pak, lampunya sudah mati itu Pak. Di lorong-lorong itu sudah mati semua itu Pak. Di kuburan Puncak Kuning Pak. Beserta anggota masalah lampu penerangan jalan, kami diangkat sebagai ketua. Permintaan vaksin di warga masih banyak Pak ya. Cuma sekarang ini full, misalnya di sini nggak penuh. Nah, jadi saya sarankan kira-kira bapak-bapak yang anggota dewan juga yang ini sedang ini rombongan, kalau bisa Pak, bapak gimana gitu Pak buat warga. Masalahnya sekarang nih kartu vaksin itu menjadi syarat utama Pak kalau kita mau berjalan sini, jadi dianggap penting. Gitu aja Pak yang saya sampaikan. Mengenai vaksin ya Pak, syukur alhamdulillah di RT kami kira-kira sudah 60% untuk lansia sudah divaksin. Namun warga kami untuk vaksin ke-1 dari sampai sekarang kata puskesmas belum ada. Nah, 1 itu pendaftarnya banyak sekali. Memang kondisi Lebara 1 ya, di Bukit Lama saja itu penduduknya paling besar ya. Jadi kalau memang kapasitas tidak akan cukup untuk melayani Bukit Lama saya tidak cukup, apalagi melayani 6 kelurahan. Tadi ada syarat supaya itu disebar ke posyandu-posyandu. Jadi saran ini sangat baik sekali ya. Tapi setahu kami Bapak Wali Kota dengan Dinas Kesehatan ini sudah membuat strategi ya. Strategi beberapa puskesmas supaya merata ya. Jadi sudah vaksinnya pun disesuaikan, kalau penduduknya besar puskesmas itu besar, kalau penduduknya kecil disesuaikan ke strategi daripada Pak Wali Kota untuk
vaksinasi supaya cepat merata. Dan juga vaksin juga kita juga dibantu oleh teman-teman dari kepolisian, dari Besdam, dari UMKM bekerjasama untuk vaksinasi kepada masyarakat. Misalnya di Bukit Lama pada hari Sabtu di halaman PGRI dan PDAM itu diadakan vaksinasi massal oleh Kesdam. Hari ini kami riset di Kelurahan 26 Hilir D1, Kecamatan Hilir Barat 1. Pada hari ini kami didampingi Pak Camat, Pak Lurah, berdiskusi ya, berdialog dengan masyarakat, Ketua RW, Ketua RT. Ada beberapa hal yang mereka sampaikan kepada kami di sini. Yang pertama, masalah informasi vaksinasi di Kelurahan 26 D1 ini sangat baik sekali, berjalan terus, dan masih ada beberapa persen lagi yang belum mendapatkan vaksin. Yang kedua, Bapak Ketua RW, Ketua RT menyampaikan informasi bahwa di 26 D1 ini banyak lampu yang rusak, lampu jalan yang rusak, lampu jalan yang tidak berfungsi. Insya Allah ini akan segera kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk cepat memperbaiki pada lampunya rusak. Dan juga ada usulan-usulan yang baru tadi mengenai lampu jalan dalam lorong supaya masyarakat nyaman ke masjid, nyaman lalu lintas di lorongnya, supaya dipasangkan lampu jalan yang baru. Alhamdulillah di sini kami respon masyarakat sangat baik sekali, dan kami langsung didampingi Pak Camat dan Pak Lurah. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa Puskesmas Hilir Barat 1 itu terjadi antusias ya, masyarakat ingin mendapatkan vaksin sampai antrian dari pagi sampai sore. Ini artinya kesadaran daripada masyarakat tentang kesehatan ini sudah sangat baik sekali ya. Akan tetapi ini tidak boleh terjadi, jangan terlalu panjang antrian. Makanya ini akan kami sampaikan kepada pemerintah agar membuat strategi agar percepatan mendapat vaksin itu tidak di satu titik puskesmas saja. Misalnya tadi diusulkan di Posyandu atau tempat-tempat lain, tempat-tempat yang memadai, ada halaman, ada ruang terbuka ya. Dan bisa juga vaksin ini dilaksanakan oleh yang pernah dilaksanakan oleh Kesdam, oleh kepolisian bersama masyarakat, tentunya didampingi oleh pemerintah setempat, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi strategi ini sudah ada, tapi ini karena informasi ini akan disampaikan nanti. Di Kelurahan 26 D1, Kecamatan Hilir Barat 1, kebetulan di sini ada pabrik kecap Cap Bulan yang menjadi idola kecapnya orang Palembang. Kami lihat pabriknya bersih, bersama Pak Camat, Pak Lurah kami melihat bersih ini ya. Kami sangat menyambut baik adanya reses ini, dan mudah-mudahan dengan adanya reses ini bisa menjembatani menjadi keinginan masyarakat dan bisa terwujudkan dalam waktu dekat. Jadi diharapkan aspirasi ini bisa diteruskan ke pihak terkait dan bisa menjadi catatan untuk perbaikan dari mereka tanpa dengan harapan kedepannya apa yang kami sampaikan realisasi yaitu dalam membaikkan ini supaya juga ditangkap.
Kita ninjau Bu sebentar ya. Ya, boleh. Oke. Tunggu sebentar. Ya, Pak. Baca, Pak. Fotonya. Saya bagus. Sering jengok-jengok. Cap pulang. Iya, cap pulang. Hakim, nanti gemuk 3 macam ya, produk kita ya. Nah, yang pasti. Ya, oke, yuk. Ini kopi ya. Kaki ya. Ya, dibaca dulu ya. Dari kota Palembang, Kalau kita ada bita-bitan termasuk Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.